R-King. Apa sih yang pertama kali di benak kalian tentang motor R-King? Tentunya R-King itu motor tua, motor kencang, dan motor jambret. Oke, di video kali ini gue bakal bahas habis tentang R-King dari ownernya NKM. On my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish. Ya, yang pertama gue bakal bahas dari atas ya. Ini dari mulai stang. Dia udah pakai stangnya pakai Vixen ya. Dan di sini untuk handle remnya udah pakai R15, termasuk master remnya udah pakai R15, dan untuk kabel remnya dia udah pakai TDR di sini. Dan untuk gasnya gas spontan dia ya, merek Daytona ini. Dan ini untuk handle couplingnya masih orisinil bawaan R-King. Dan untuk holder stop lampunya dia udah mulai custom ya di sini. Di sini lanjut ke bawah sedikit, R-King, original R-King, cuman dia udah VNP Bison untuk kunci kontaknya. Dan lanjut ke bawah sedikit, di sini kalian udah lihat halu-halu yang super besar ini, dia pakai Bison. Beda dari diameter ringnya itu, kalau Bison dia udah pakai 4,1 kalau nggak salah ya, diameter besarnya itu. Dan untuk R-King kalau nggak salah itu 3,1 iya kalau R-King. Dan kesini di lampunya dia udah pakai mulai lampu CR7, udah mulai custom ya di sini, LED ya tentunya ini. Dan untuk dudukan plat nomornya ini udah mulai custom. Untuk dudukan plat nomor ke bawah sedikit dia pakai spakbornya itu spakbor Bison di sini ya. Dan untuk ban untuk diameter lebarnya dia pakai ukuran 300, dan diameter untuk tingginya velgnya itu pakai ukuran 18. Jadi kalau menurut gua kalau kayak gitu tuh lebih sangar gitu kan, king banget gitu, raja banget gitu kan. Ya, tapi kalau menurut gua sih ada lagi yang lebih sangar dari bagian sampingnya. Oke, kita ke bagian samping. Nih lihat, dari bagian sampingnya tentunya bakal lebih sangar kelihatannya. Di sini R-King ini tahun 2001 ya, tapi part fatnya itu udah pakai R-King new. Contohnya, gua bakal bahas dari blok kopling dulu ya. Dari blok kopling, di sini kalian udah mulai lihat dia udah pakai RX new, dan di sini ada pompa olinya masih jalan. Dan ini kopnya itu pakai kop nanas ya, untuk jadi kelihatannya lebih sangar gitu, lebih gahar kelihatannya. Dan di sini untuk palepnya dia pakai V-Force ya, pakai V-Force. Untuk karbunya dia pakai orisinil, dan masuk ke two step belakang dia pakai RX new, udah serba new ya di sini. Di sini dia jok ya biasa, ini udah mulai style Bandung sih kalau untuk stylean jok. Dan di sini untuk dekalnya kalian bisa lihat NKM 73. Jadi ya ini emang motor ownernya NKM gitu kan. Gua review habis nih di sini. Nih di sini kalian masuk ke bawah dari selahan dia udah pakai RX new, udah chrome, dan push step depan dia udah chrome, udah pakai RX new juga. Dan sini kalian bisa lihat untuk arm dia pakai oval ya. Ke bawah sedikit di sini ada knalpot Telo dia pakai merek No VHV ya di sini dia. Dan yang lebih sangarnya tuh dia dari suspensi belakangnya. Kalian bisa lihat dari suspensi belakang dia udah pakai suspensi Answer ya, double click. Jadi di sini kalian udah bisa mulai setting ribbon sama kompresinya.
Di sini ada untuk speaker di sini. Kalian tinggal putar-putar aja si ininya. Kalian udah bisa pengen kompresinya pengen keras ataupun pengen lembek, kalian bisa tinggal setting. Dan di sini di bawah ada settingan untuk ribbonnya. Kalian pengen kalau misalkan si subbreakernya jengatnya itu lebih halus, kalian tinggal bisa setting aja di bawah sini. Answer untuk daerah kalangan Bandung tentunya udah nggak asing lah untuk merek Answer ya di sini. Iya, di sini untuk selanjutnya velg belakang sama, pakai ukuran ring 18 ya. Ya, untuk tipe bannya dia pakai NR25 di sini. Dan untuk trombol-trombolnya masih original Air-King. Dan udah ada custom sedikit nih sini, udah mulai chrome dari mulai trombolnya ya. Dan untuk lampu depan lampu belakang dia pakai custom di sini. Spakbor masih spakbor Orion. Dan begelnya sini udah mulai custom begelnya. Dan BTW gua tadi habis wawancara si ownernya ya. Si Air-King ini ngebangun dari nol ya, bukan dari beli modalnya itu. Ngebangunnya doang itu habis 18 juta habis wawancara gua sama si owner NKM ini. Apalagi sama belinya ya, mungkin sekitar habis 23 juta atau 24 juta lah kurang lebihnya, gua kurang paham tuh. Dia pokoknya bilangnya sekitar segituan lah untuk bangun dari nol sampai jadi kayak gini gitu. Dia sih dari wawancara gua bilangnya itu dia udah mulai ganti-ganti konsep, berapa kali ganti-ganti konsep untuk si Air-King ini. Ya untuk konsep yang ini dia udah mulai ngebangun nol sampai sekarang itu udah habis sampai 18 juta. Oke, jadi untuk bagian magnet bloknya itu dia sama pakai RX New tahun 2006-2008 lah RX New. Dia untuk magnet RX New. Dan untuk pengapiannya ini nih kalau menurut gue yang paling sangar, dia pakai YZ loh, udah mulai custom pakai pengapian YZ. Dan di sini untuk oversize si boringnya itu dia pakai oversize 75 ya. Di sini pakai oversize 75. Dan standar porting. Gigi rasio dia udah mulai custom, jadi biar lebih si tekanan napasnya itu lebih panjang kalau menurut gue kalau gigi rasionya udah main rubahan gitu. Pokoknya ya bakal gagal lah untuk setting-setting Air-King NKM ini kalau menurut gue. Di sini untuk oli sampingnya dia pakai Ivan ya. Kalau kata ownernya itu kenapa dia pakai Ivan? Karena si Ivan ini untuk ke bagian boringnya itu lebih dingin gitu, dan si olinya tuh beda, dia lebih kental, lebih lengket lah untuk si boring, cocok lah intinya buat yang suka belayer pakai Ivan gitu. Bedanya Ivan sama yang oli samping lain, kalau sepengalaman gua, Ivan itu lebih ya untuk intinya peredam si boring ya. Untuk kalau misalkan oli samping yang lain biasanya itu ngeluarin wanginya doang. Beda untuk si boring gitu kan. Kalau menurut gua itu ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa sharing untuk di komen bawah ini untuk lebih tanya-tanya yang lainnya. Di sini dia dari standar 1 udah mulai masih bawaan tapi udah masuk chrome ya di sini. Ini sih dia katanya udah mulai hijrah sih untuk custom. Dari pertama dia ini udah mulai masuk, pertama dia pakai style Jogja. Cuman sekarang dia udah mulai hijrah ke Bandung katanya untuk style si Air-King NKM ini. Tadinya sih gue mau review ini bareng si ownernya gitu kan, cuman ya ownernya lagi sibuk. Di sini untuk rantai dan gearnya dia pakai merek TDR ya. Untuk ukuran gear belakang dia pakai ukuran 35, dan untuk gear depannya dia pakai ukuran 15, masih standar lah. Mungkin untuk lebih detailnya dan lebih untuk check soundnya, berhubung gue udah malam di sini nggak bisa check sound. Jadi kalian bisa kunjungi nanti di deskripsi, gua bakal kasih link channel milik si owner NKM ini. Di situ ada kalian bisa untuk cek suara knalpotnya ataupun cek apanya. Di situ ada banyak tentang motor si NKM ini. Tinggal dikunjungi aja di link deskripsi gua. Kalau untuk sebelumnya gua pernah review Air-King style Bandung juga sama. Cuman kalau menurut gua dibanding yang review kemarin dibanding yang ini, untuk lebih spesifikasi dan speknya si mesin ini lebih gahar yang ini. Oke, biar lebih semangat lagi tentang review-review otomotifnya, kalian bantu support channel Fahmi Motor dengan cara subscribe and like dan share sebanyak mungkin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.